Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami untuk bisa fokus, untuk bisa memiliki kerendahan hati ketika mendengarkan akan kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini itu boleh menguatkan iman kami yang lemah. Setiap kami boleh dihiburkan dan akan kebenaran-Mu. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa sudah di penghujung minggu terakhir di tahun 2024. Mari kita akan tutup tahun ini dengan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Iman setiap kita boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 27. Bilangan 27 ayat yang ke-12 sampai dengan 18. Nanti dilanjutkan Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 6. Bilangan 27 ayat 12 sampai 18, lalu dilanjutkan Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kedes di padang gurun Zin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengapalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Pertanyaan adalah, bagaimana perasaan saudara ketika harus menghadapi sebuah perubahan yang besar? Mungkin dalam hidup saudara ada momen di mana segala sesuatu yang terasa nyaman dan mapan itu tiba-tiba berubah. Bisa jadi entah itu dalam keluarga, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam kehidupan pribadi pun. Apa yang saudara rasakan pada saat itu?
Banyak dari kita, saya yakin, mungkin merasa cemas, mungkin khawatir, bahkan takut. Ada rasa yang gak pasti. Mungkin kita akan berpikir, apakah saya bisa gak ya hadapi ini? Apakah yang baru akan sebaik yang lama gak ya? Kita itu adalah makhluk yang cenderung mencari zona nyaman. Kita itu lebih suka dengan zona nyaman. Kalau enggak, zona nyamannya kita diulik sedikit, udah gelagapan, udah panik. Ini ke depan ya apa ya? Ke depan mau kayak gimana ya? Ketika sesuatu yang kita andalkan itu berubah, kita sering merasa seperti berada di tengah badai, tanpa tahu kemana kapal kita akan berlabuh. Bayangkan saudara sedang menaiki sebuah perahu kecil di tengah danau, tiba-tiba nahkoda itu pun harus turun dan menyerahkan kendali kepada orang lain yang saudara gak kenal. Pasti reaksi pertama mungkin rasanya tidak nyaman. Kita mesti akan bertanya-tanya, ini nahkoda pengalaman gak ya? Atau pertanyaan selanjutnya, ini nahkodanya tahu gak ya kita tuh harus pergi kemana? Apakah dia bisa membawa kita sampai ke tujuan dengan selamat gak ya? Perasaan seperti inilah yang sering kita alami dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan jika kita jujur, seringkali fokus kita hanya tertuju pada perubahan yang ada di depan kita, tanpa mengingat bahwa ada satu pribadi yang selalu ada bersama dengan kita, yaitu Sang Pemimpin sejati yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan itu adalah bagian yang tidak akan terpisahkan dari hidup kita. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba menghindarinya, perubahan ya tetap akan datang. Namun di balik setiap perubahan, itu ada kesempatan untuk belajar sesuatu yang lebih dalam tentang Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah berubah di tengah segala sesuatu yang terus berubah. Sebelum kita masuk ke pembahasan firman pada hari ini, saya ingin saudara merenungkan beberapa hal. Apa perubahan terbesar yang pernah saudara alami? Dan bagaimana perasaan saudara ketika menghadapi perubahan itu? Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara itu melihat Tuhan di tengah perubahan tersebut? Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menghadapi perubahan hidup dengan iman yang teguh. Kita mempercayai bahwa Tuhan adalah pemimpin sejati kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun situasi dan orang-orang di sekitar kita itu berubah. Yang pertama, pemilihan pemimpin adalah hak prerogatifnya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah saudara berada dalam situasi di mana harus memilih seseorang untuk memimpin? Ya entah itu mungkin memilih dalam ketua panitia acara gereja, kepala keluarga, atau bahkan seorang pemimpin di tempat kerja. Biasanya kita sebagai manusia itu langsung berpikir, siapa nih yang paling pintar? Siapa nih yang paling berpengalaman? Siapa nih yang bisa membuat semua orang itu bisa terkesan? Dan kita cenderung melihat hal-hal yang tampak di luar. Namun dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menunjukkan cara yang berbeda dalam memilih pemimpin. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Dia tidak terjebak pada apa yang tampaknya hebat di luar. Tapi dia itu melihat hati. Dia melihat kesetiaan. Dia melihat apa yang ada jauh di dalam diri seseorang.
Dan dalam Bilangan 27 ayat 12 sampai dengan 18 yang kita baca tadi, kita membaca itu kisah tentang Musa, pemimpin bangsa Israel. Siapa yang tidak kenal Musa? Di dalam pelayanannya dia sangat hebat. Tapi yang berada di akhir perjalanan hidupnya, Tuhan itu memberitahu Musa bahwa Musa itu tidak akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Musa adalah pemimpin yang sangat luar biasa. Dia adalah pemimpin yang langsung bicara sama Tuhan. Dia adalah orang yang memimpin Israel keluar dari tanah perbudakan, dari Mesir. Musa itu adalah orang yang membawa mereka melewati padang gurun. Tetapi kini masanya itu sudah selesai. Apa yang Musa lakukan ketika masanya itu ternyata sudah selesai? Apakah dia panik? Apakah dia khawatir? Apakah dia seperti cacing kepanasan? Oh ya apa nanti ke depan ya bangsa Israel gelagapan? Apakah dia mencoba menunjuk penggantinya sendiri? Tidak. Dia tidak lakukan semua itu Musa. Yang dilakukan adalah Musa itu berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang laki-laki, supaya umat Tuhan jangan menjadi seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Doa Musa menunjukkan bahwa dia tahu siapa yang benar-benar memegang kendali. Musa tahu siapa Tuhan. Musa tahu apa yang harus dia lakukan. Musa enggak mengandalkan hikmatnya sendiri. Oh aku nih seorang Musa, saya ini hebat. Saya andalkan saja kekuatanku. Enggak, dia tidak mengandalkan hikmatnya sendiri, melainkan menyerahkan pemilihan pemimpin itu kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dengan memilih Yosua bin Nun, seorang yang telah dipersiapkan Tuhan itu selama bertahun-tahun. Tuhan berkata, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, dan letakkanlah tanganmu atasnya. Dan Tuhanlah yang memilih. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, pemilihannya itu selalu sempurna. Saudara, mari saya bawa saudara ke sebuah situasi. Bayangkan saja, gereja kita mungkin sedang merayakan, membuat acara yang besar. Semuanya terlihat siap, semuanya terlihat matang. Tapi misalnya tiba-tiba ketua panitianya, orang yang sudah memimpin acara ini selama bertahun-tahun berkata, oh saya gak bisa mimpin tahun ini nih, saya tiba-tiba harus pindah tugas ke luar kota. Dan apa yang terjadi? Saya yakin setiap kita akan panik, kita akan cemas, kita akan mikir siapa nih yang akan gantiin, siapa yang menggantikan dia? Dia kan sudah pengalaman, siapa yang mungkin sebaik dia? Dan semua orang merasa bahwa tanpa dia acara pasti berantakan nih. Dan mungkin di tengah-tengah kecemasan itu, kekhawatiran itu, ada seseorang yang bilang, oh saudara-saudara mari kita berdoa, Tuhan pasti punya rencana. Ya, mereka pun berdoa meminta Tuhan untuk menunjukkan siapa yang akan memimpin. Lalu seseorang yang selama ini bekerja di belakang layar ditunjuk untuk menggantikannya. Awalnya banyak yang ragu mungkin, dia kan belum pernah jadi ketua, apa dia bisa enggak ya, kan belum ada pengalaman. Tapi ketika acara itu berjalan, semua orang melihat bagaimana Tuhan itu memakai orang tersebut dengan luar biasa. Dan mungkin acara itu bisa sukses bukan karena dia hebat, tetapi karena Tuhan yang memilih dan memimpin melalui dia. Ini hanya perumpamaan. Seperti itulah yang terjadi peralihan Musa ke Yosua. Siapa Yosua? Musa sangat begitu hebat.
Musa bertahun-tahun memimpin bangsa itu. Ribuan orang bisa keluar dari tanah perbudakan. Melawan orang-orang. Selalu Tuhan berpihak pada Israel dan memberi kemenangan demi kemenangan. Siapa Yosua? Anak kecil, masih muda. Apa bisa itu mimpin Israel yang sangat begini gedenya orangnya? Bukankah ini yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita itu terlalu cenderung pada manusia. Tetapi Tuhan ingin kita belajar itu, kita tuh harus bergantung kepada Dia. Tuhan ingin kita percaya bahwa Dia itu lebih tahu siapa yang tepat untuk memimpin. Kisah Musa dan Yosua itu mengajarkan bahwa pemilihan pemimpin adalah hak prerogatifnya Tuhan. Dia yang mengetahui segala sesuatu, Dia yang berdaulat atas masa lalu, masa kini, bahkan masa depan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 75 ayat 7. Bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Dan Musa memahami hal ini. Dia tahu bahwa tugasnya sebagai pemimpin hanya sementara. Tetapi Tuhan yang memimpin umat Israel adalah kekal. Dan Tuhan itu tidak akan pernah salah memilih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di tengah setiap pergantian pemimpin, marilah kita belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dia tidak pernah salah dan Dia selalu tahu apa yang terbaik. Jadi ketika kita menghadapi perubahan, jangan biarkan hati kita itu bergantung kepada manusia, tapi sebaliknya arahkan hati kita kepada Tuhan, Sang Pemimpin sejati. Pemimpin manusia itu mungkin berganti, tetapi satu hal yang pasti, penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Dan mari kita lihat lebih dalam janji ini pada poin berikutnya, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Bapak Ibu Saudara, mari kita bayangkan malam yang sangat mencengkamkan di tengah samudra Atlantik. Pada tahun 1912, tepatnya 15 April 1912. Kejadian apa yang tentunya Bapak Ibu Saudara sering mendengar, bahkan menontonnya mungkin berkali-kali, yaitu kejadian kapal Titanic. Di atas kapal Titanic yang disebut sebagai katanya kapal yang tidak bisa tenggelam, suasana berubah menjadi kekacauan ketika kapal itu nabrak gunung es. Lampu-lampu di dek mulai redup, orang-orang itu berlarian, cemas, takut, mencari perahu penyelamat, menyelamatkan diri masing-masing, dan rasa takut itu mulai menyelimuti setiap penumpang. Dan di ruang kemudi, Kapten Edward Smith itu berusaha tetap tenang. Seorang kru mungkin berkata dengan gemetar, "Kapten, kita itu kehilangan kendali. Ini kita harus gimana? Apa yang harus kita lakukan?" Dengan suara berat, Kapten Smith menjawab, "Kita lakukan yang terbaik. Perahu penyelamat sudah dikeluarkan. Wanita sama anak-anak diprioritaskan." Namun meskipun ia memimpin dengan keberanian, yang terjadi adalah kapal Titanic tetap tenggelam bersama dari 1.500 nyawa. Di malam itu banyak yang menyadari satu hal, bahkan pemimpin terbaik pun tidak mampu menjamin keselamatan mereka. Saudara, Titanic itu mengajarkan kita bahwa manusia itu memiliki keterbatasan. Pemimpin sehebat apapun itu bisa gagal, tetapi penyertaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Ketika manusia kehilangan kendali, Tuhan tetap memegang kendali penuh atas hidup kita. Dan hal ini
yang Musa ajarkan kepada bangsa Israel. Yang kita baca tadi dalam Ulangan 31 ayat 1-6, ketika Musa mengumumkan bahwa ya tidak akan masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel mungkin merasa kehilangan arah. Mereka saja bisa berpikir, gimana jika Yosua nggak kayak Musa? Kan Musa hebat, Yosua masih muda, gak ada pengalaman, gimana? Kita akan masuki negeri yang baru loh. Kalau nanti kita kalah gimana ngelawan orang-orang yang ada di sana? Siapa yang akan memimpin kita sekarang? Tapi Musa mengingatkan mereka, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Musa ingin bangsa Israel itu tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa kepemimpinan mereka tidak pernah benar-benar bergantung kepada dirinya, tetapi pada Tuhan yang setia menyertai mereka. Bukan karena Musa hebat, bukan karena Musa sangat wow luar biasa, tapi itu semua karena Tuhan yang memelihara kehidupan bangsa Israel. Tuhanlah yang berjalan di depan mereka, bukan Musa, bukan Yosua. Bahkan ketika Musa pergi, penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Dan kebenaran ini juga ditegaskan oleh Yesus dalam Matius 9 ayatnya ke-36. Ketika ia melihat orang banyak, Yesus berkata, seperti domba yang tidak bergembala, tanpa pemimpin sejati, manusia itu mudah tersesat. Tetapi Yesus datang sebagai gembala yang sejati, memimpin umatnya dengan kasih dan memberikan nyawanya bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1938 di pedalaman Tiongkok, ada sebuah kisah seorang misionaris dari Inggris yang bernama Gladys Aylward. Gladys ini sedang menghadapi situasi yang luar biasa sulitnya. Tentara Jepang pada waktu itu tuh menyerang daerah tempat ia melayani, dan lebih dari 100 anak yatim piatu itu berada di panti asuhan di bawah pengawasannya, yaitu dalam bahaya yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, Gladys ini tahu bahwa mereka itu ya harus melarikan diri, tidak mungkin diam di tempat. Mereka harus melarikan diri ke tempat yang aman. Tapi bagi Gladys, perjalanan itu sangat berat. Sangat berat. Mereka harus menyeberangi pegunungan tanpa peta, tanpa kendaraan, dan dengan sangat sedikit makanan yang mereka bawa. Gladys merasa beban itu tuh terlalu berat, kalau orang Jawa bilangnya abot sanggone, terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Di situasi malam ketika mereka berhenti untuk beristirahat, Gladys ini mulai menangis. Dia menangis terseduh-seduh, ia berteriak, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak kuat. Tuhan, aku gak kuat. Aku bukan seperti Musa. Aku tidak tahu bagaimana memimpin mereka melewati ini. Tuhan, aku gak kuat. Seorang anak kecil di antara mereka yang mendengar tangisannya, seorang anak kecil ini akhirnya datang, mendekat dan berkata, Miss Gladys, bukankah Musa juga memimpin umat Israel keluar dari bahaya? Tuhan menolong Musa, jadi Tuhan pasti juga akan menolong kita. Ketika Gladys ini mendengar kata-kata itu, kata-kata anak itu menghantam Gladys seperti kilat. Dia menarik nafas panjang, dia memeluk anak itu dan berkata, kamu benar, Tuhan yang memimpin Musa adalah Tuhan yang sama yang akan memimpin kita sekarang. Kita itu tidak perlu takut. Perjalanan ini itu penuh tantangan, tetapi keajaiban demi keajaiban itu terjadi. Mereka menemukan makanan dari
penduduk lokal, mereka dapat tempat berlindung di gua ketika cuaca buruk datang, dan perlindungan dari bahaya tentara Jepang. Setelah perjalanan panjang, setelah perjalanan yang sangat melelahkan, mereka akhirnya tiba di tempat yang aman, dan tidak ada satupun anak yang hilang. Dan saudara, Gladys mungkin merasa lemah, tetapi Tuhan memimpin mereka setiap langkahnya. Ketika Gladys merasa tidak cukup kuat, Tuhan itu menunjukkan bahwa penyertaannya itu lebih dari cukup. Kisah Gladys dan anak-anak ini adalah gambaran nyata dari apa yang Yesus lakukan untuk kita. Ketika kita merasa lelah, ketika kita kehilangan arah, ketika kita menghadapi badai hidup yang sangat besar, Yesus sebagai gembala sejati itu memimpin kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 14 Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Dia tidak hanya memimpin, tetapi dia juga memberikan nyawanya untuk memastikan keselamatan kita. Seperti Gladys yang memimpin anak-anak itu keluar dari bahaya, Yesus memimpin kita dari maut menuju hidup yang kekal. Saudara, pemimpin manusia mungkin datang dan pergi, tetapi penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Ketika Musa pergi, Tuhan tetap berjalan di depan bangsa Israel. Ketika Gladys merasa lemah, Tuhan itu menuntun langkahnya. Dan ketika kita merasa takut atau kehilangan arah, Yesus, gembala sejati itu menyertai kita di setiap langkah perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, hidup itu adalah perjalanan yang seringkali membawa kita ke tempat-tempat yang kita tidak duga. Penuh kejutan dari Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah mengatakan ketika kamu mengikut aku semuanya akan baik-baik saja atau semuanya diberikan kenyamanan, tidak. Bahkan ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan dengan setia, badai pergumulan, percobaan, takut, cemas itu selalu ada. Ada mungkin momen kita merasa aman. Mungkin kita pernah ada di momen dikelilingi oleh pemimpin yang kuat dan keadaannya yang stabil. Tapi ada juga saat-saat kita ketika perubahan datang dan rasa takut itu menyelinap ke dalam hati kita. Tapi melalui firman pada hari ini, kita belajar bahwa meskipun pemimpin manusia itu bisa berubah, bahkan yang terbaik di antara mereka pun terbatas, Tuhan itu tetap setia. Dia adalah pemimpin sejati yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara di sini sudah pasti mengalami begitu banyak pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin tidak. Kalau bilang tidak, saya tidak pernah merasakan, kurang bersyukur berarti. Saya yakin setiap kita pernah merasakan itu, pimpinan Tuhan yang sangat luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan. Ketika Musa harus pergi, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Aku akan berjalan di depanmu." Dan ketika Yesus melihat orang banyak yang seperti domba tanpa gembala, Dia datang sebagai gembala yang sejati, yang memberikan nyawanya untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Mungkin saudara-saudara pernah merasa seperti penumpang Titanic di tengah badai kehidupan. Mungkin bertanya-tanya,
Siapa ya yang bisa memimpin saya keluar dari kekacauan ini? Jawabannya ada di dalam firman-Nya, yaitu Tuhan itu sendiri. Penyertaannya itu enggak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang akan berjalan di depan kita. Dia akan menuntun kita dengan kasih-Nya. Dia akan membawa kita melewati lembah yang tergelap sekalipun. Jadi ketika saudara menghadapi perubahan, menghadapi sebuah tantangan, atau menghadapi sebuah kehilangan, jangan takut. Jangan takut. Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Dia yang memegang kendali dan penyertaannya itu sangat cukup bagi kita. Kita akan mengakhiri tahun 2024, nggak berasa, 1 tahun berjalan begitu cepat, nggak berasa. Saya selalu bilang sih, cepet banget yo, tahun depan wis 2025, nggak berasa banget. Kita nggak tahu 2025 terjadi apa di dalam kehidupan kita. Kita juga tidak bisa selalu kadang kita selalu pengennya yang baik-baik. Ya itu secara manusiawi sih, memang pengennya yang baik-baik. Tapi kan kenyataan tidak seperti itu realita. Pasti ada tantangan, pencobaan yang akan kita hadapi. Tapi melalui firman pada hari ini, saya rindu setiap kita mengingat Dia itu yang memegang kendali. Penyertaannya, kasih-Nya, anugerah-Nya itu cukup buat kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ketika dunia mungkin meninggalkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, tahun depan 2025 kita berjalan dengan iman. Iman karena bersama dengan Tuhan. Dan ingat, Tuhan itu selalu bersama dengan kita dan kita tidak pernah sendirian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk firman Tuhan di penghujung tahun ini, Tuhan boleh ingatkan kami kembali. Tuhan boleh segarkan iman kami kembali. Tuhan boleh hiburkan kami kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Walaupun dunia berubah, manusia bisa berubah, tetapi kami tahu Tuhan Allah yang setia itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu ketika kami pulang keluar dari tempat ini, kami masih boleh mengingat, bahkan kami rindu bisa menghidupi firman yang boleh ditaburkan pada pagi hari ini. Kami tidak ingin Tuhan ketika kami pulang ke rumah, firman ini lalu begitu saja, bahkan kami lupa, tidak ingat. Tetapi biarlah Roh Kudus itu yang selalu menolong kami, mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan, pemimpin, gembala yang sejati itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.